Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera selalu untuk kita semua. Selamat berjumpa kembali dengan saya Ibu Heri Retnaningsih SPD anak-anakku. Di sini mari kita belajar seni musik anak-anak kelas 9 di semester 1. Ini akan menyampaikan tentang teknik vokal grup, teori vokal grup. Seperti biasa akan Ibu rangkum melalui media PowerPoint, maka silakan untuk menyimak tayangan slide berikut ini anak-anak. Nah, ini kita belajar tentang ornamentasi lagu populer dalam sajian vokal grup. Nah, tapi sebelumnya simak dulu kompetensi dasar dari pembelajaran kita kali ini. Silakan disimak untuk pengetahuan, dan yang bawah ini keterampilannya. Di sini nanti untuk vokal grup kita tidak membentuk vokal grup, tetapi teori. Jadi termasuk teori aransemen dan teori membuat aransemen secara sederhana. Nah, marilah kita lanjutkan pembahasan tentang vokal grup. Nah, sebelum bahas itu kita tujuan pembelajaran kita dulu ya. Untuk tujuannya, anak-anak silakan membaca aja sendiri, disimak, dipahami ya. Kalau tahu tujuannya, mestinya anak-anak juga akan lebih serius dalam belajar ya. Ya jelas ya. Kita lanjutkan. Nah, sekarang kita belajar vokal grup ya. Vokal grup itu adalah sajian seni suara vokal oleh beberapa orang ya, dari beberapa jenis suara yang dipadukan. Misalnya suara sopran, alto, tenor, bass. Nah, ini memiliki karakter dan ambitus yang berbeda-beda, tetapi dipadukan dalam satu tampilan lagu. Nah, dibuat aransemen yang bisa menampilkan suara tersebut ya. Maka dalam vokal grup ini sering juga disebut dengan ensemble vokal, karena individual atau secara personel itu individunya harus memiliki skill atau keterampilan musikalitas yang sempurna atau yang tinggi. Jadi benar-benar menguasai teknik vokal dan teknik-teknik musik lainnya. Begitu ya. Nah, sekarang kita perlu tahu apa ciri-ciri vokal grup. Yang pertama, dinyanyikan oleh beberapa orang, antara 3 sampai 10 orang. Kalau lebih dari 10 orang sampai 30 itu namanya sudah unisono atau paduan suara atau kor ya. Jadi itu jelas ya, 3 sampai 10 orang. Kemudian yang kedua, ciri-cirinya aransemennya bebas dan membawakannya lebih ekspresif. Artinya dalam membuat aransemen vokal grup ini tidak ada pakem atau aturan tertentu. Jadi dibuat bebas sesuai dengan kreasi para arranger. Arranger itu yang membuat aransemen itu arranger. Jadi aransemennya terserah kreasi para arrangernya ya, dengan variasi masing-masing ya. Kemudian membawakannya lebih ekspresif, jadi dengan penjiwaan yang lebih dalam ya. Kemudian yang ketiga itu menggunakan improvisasi yang dominan. Seperti disebutkan tadi bahwa dalam vokal grup itu individunya atau personelnya itu harus benar-benar memiliki keterampilan atau skill secara musikal yang sempurna, yang tinggi ya. Mustahil akan bisa terbentuk vokal grup yang baik kalau personilnya belum menguasai teknik vokal dan musikalitasnya, karena beberapa suara dipadukan dengan aransemen yang bervariasi ya, begitu. Jadi improvisasi pun juga begitu. Kita sudah pernah pelajari tentang improvisasi, itu kan aransemen yang secara
spontan, jadi tidak tertulis. Jadi kalau sudah memiliki feeling musikal yang bagus, ya gimana mereka untuk bisa berimprovisasi di saat yang tepat dalam paduan beberapa suara, nah itu nanti akan menambah variasi keindahan vokal grup itu ya. Jadi tidak terlalu terpaku pada aransemen yang tertulis ya. Nah selanjutnya bisa diiringi musik atau tanpa iringan musik. Maksudnya diiringi musik itu biasanya untuk vokal grup itu musik yang non elektrik atau disebut juga dengan alat musik akustik. Nah, seperti gitar tanpa listrik kan gitar akustik ya, atau alat-alat musik lainnya yang tanpa listrik. Tapi tidak ada larangan vokal grup itu diiringi dengan musik elektrik, misalnya keyboard ya. Boleh. Beberapa alat musik pun boleh, asal jangan sampai iringannya itu mengalahkan vokalnya, karena di sini vokal grup. Jadi yang ditonjolkan adalah keindahan perpaduan vokal tadi. Beberapa karakter vokal, beberapa jenis vokal yang dipadukan untuk membawakan satu buah lagu dengan aransemen yang variatif itu ya. Nah, vokal grup ini boleh disajikan tanpa iringan musik atau disebut juga dengan akapela. Tapi anak-anak perlu tahu, akapela itu bukan hanya untuk vokal grup. Akapela bisa untuk kur. Jadi kur tanpa iringan musik itu namanya akapela. Atau unisono tanpa iringan musik akapela. Nah, satu lagi karena dinyanyikan banyak orang ya, tapi untuk vokal grup tanpa dirijen. Nah, kita lanjutkan tentang aransemen. Nah, apa itu aransemen? Aransemen adalah gubahan atau mengubah suatu lagu berdasarkan komposisi yang sudah ada tanpa merubah melodi aslinya. Misalnya ada melodi pokok, ada lagu pokok ya. Kemudian diberi ornamentasi atau diberi hiasan, akan dinyanyikan dengan dua suara. Nah, maka harus dibuat aransemennya, dibuat notasinya untuk suara dua gitu. Dibuat untuk suara tiga ya, tiga aransemennya dengan tiga suara sampai 4 suara, begitu juga aransemen untuk musik ya, dibuat gimana nanti untuk mengiringi lagu itu, maka dibuat aransemennya atau iringannya mana ya, misalnya mau gitarnya bunyikannya di bagian mana, nah itu nanti dibuat aransemennya instrumennya. Perlu kalian ketahui ya bahwa aransemen itu mengubah suatu lagu berdasarkan komposisi yang sudah ada tanpa merubah melodi aslinya. Nah sekarang jenis aransemen. Ini yang pertama adalah aransemen vokal. Aransemen vokal itu aransemen yang dibuat untuk penyanyi atau vokalisnya. Ini misalnya suara 1, suara 2. Kalau suara 1 itu melodi pokoknya ya. Kemudian suara 2-nya itu dibuat aransemen. Nah, karena untuk vokal grup ini merupakan ensemble vokal, jadi menonjolkan keindahan perpaduan vokal, jadi membuat aransemennya jangan monoton, jadi harus dengan penuh variasi ya. Misalnya suara 1, 2, 3, 4 itu tidak monoton dari awal sampai akhir hanya dengan diberi suara 1, 2, 3, 4, tapi diberi variasi, seling-seling ya, selingan-selingan, improvisasi ya. Nah, variasi-variasi yang lain ya, itu nanti biar saat disajikannya akan lebih bagus ya. Kita lanjutkan, aransemen yang kedua adalah aransemen instrumen. Berarti aransemen ini dibuat untuk mengiringi vokal ya, perlu
diingat juga dalam membuat aransemen vokal, karena suara satu ditambah suara dua dan seterusnya, dan apalagi dengan variasi-variasi itu harus hati-hati, jangan sampai merubah harmonisasi atau akordnya ya. Kalau nanti akordnya berubah, nanti yang membuat aransemen instrumen juga repot, susah, dan akan bisa merubah lagunya ya, begitu. Jadi ini aransemen instrumen mengikuti aransemen vokal dan untuk mengiringi nah, gitu ya. Semakin banyak instrumen yang dimainkan, maka juga akan semakin bervariasi, tetapi juga semakin sulit aransemennya. Nah, begitu. Ya jelas intinya aransemen vokal untuk yang menyanyi, aransemen instrumen ya mestinya untuk yang bermain musik gitu. Lanjutnya aransemen campuran. Ini aransemen untuk dua-duanya. Jadi dibuat aransemen yang akan diberikan pada penyanyi dan pemain musik. Jadi campuran. Jadi biar tahu nanti saat vokalis nyanyinya di mana, dari intronya. Intro itu musik sebelum vokalis membawakan lagu ya. Kemudian interlude-nya itu musik yang dibunyikan atau instrumen yang dibunyikan sebelum vokalis mengulangi lagunya. Itu kan biasanya kan satu lagu selesai terus ada musik ya, musik yang menyelingi itu namanya interlude ya. Kemudian musik yang terakhir namanya coda. Jadi aransemen campuran itu aransemen vokal dan instrumen yang diberikan. Kalau di sini kita bicara tentang vokal group ya, yang disampaikan pada penyanyi vokal group. Nah, kira cukup jelas. Nah, untuk kali ini sampai di sini teorinya. Untuk membuat aransemen sederhana kita lanjutkan minggu depan. Ini ada tayangan video vokal group yang Ibu download dari YouTube juga, dari Sulawesi. Ya, saya ambil yang tidak terlalu variatif biar anak-anak lebih mudah memahaminya. Tapi cukup bagus, sangat bagus untuk anak SMP, ini bagus juga, sangat bagus. Hanya untuk variasinya tidak terlalu rumit ya. Silahkan untuk menyimak.
Ringkasan materi yang Ibu sampaikan lewat media PowerPoint. Jangan lupa anak-anak selalu belajar membaca buku materi dan modulnya juga dibuka, ada latihan-latihan soal itu dikerjakan. Tetapi kali ini Ibu belum memberikan tugas ya. Yang penting anak-anak presensi diisi dulu lewat Google Form. Ibu sampaikan lewat WA saja ya, jangan lupa itu diisi. Kiranya sampai di sini materi pembelajaran kita, mudah-mudahan anak-anak bisa memahami. Selamat belajar, jangan lupa selalu menjaga kesehatan, selalu berdoa semoga keadaan semakin membaik, kita bisa belajar dalam suasana yang menyenangkan dalam tatap muka di kelas ya. Sampai di sini, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.